Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7, di mana pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-23. 2 Raja-Raja 23 ini menceritakan tentang satu raja Yehuda, kerajaan selatan, yang menurut catatan itu baik, yaitu Yosia. Kemarin kita belajar pasal 22, bagaimana Yosia lalu dia memberikan sebuah sejarah yang luar biasa dengan ditemukannya kitab Taurat, ditemukan kembali. Setelah sekian lama orang Israel tidak beribadah membaca kitab suci, lalu Taurat ditemukan kembali. Nah, usaha-usaha apa yang dilakukan oleh Yosia berikutnya, saudara, tercatat dalam pasal yang ke-23 ini. Sebelum kita membaca, merenungkan, dan mendapat manfaat di dalamnya, jadi rema dalam hidup kita, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus mengurapi kita, supaya kita mengerti firman Allah, dan semakin kenal kepada Dia. Kita hampiri Tuhan. Aku percaya kepadamu, yakin akan setiap firman-Mu, sebab Kau Allah yang dapat dipercaya. Kami percaya, Oh Yesus, ya Bapa Tuhan. takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Amin Tuhan. Kami percaya hanya kepada Engkau. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Amin Yesus. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah.
rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Yes. Hanya Engkau Allah yang dapat. Kami percaya. Kami percaya Kau yang menjaga Kinamaya Syakarabo Kinamaya Si Kinamaya Rabo Kinamaya Si
Sebab Engkau setia, Engkau selalu menopang dan menolong kami dalam kesetiaan-Mu. Maka janji kami kepadamu ya Tuhan, kami mau tetap setia dan hidup oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan dan rahmat-Mu. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Urapi kami membuka telinga dan mata hati kami, supaya ditaburi oleh firman Tuhan yang dahsyat itu. Terpuji nama-Mu kau selama-lamanya. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 tentang pembaharuan yang dilakukan Yosia. Nah, perlu saya ingatkan saudara, bahwa Israel pasca Salomo terpecah menjadi 2. Karena itu memang akibat dari ketidaktaatan Israel pada waktu itu, khususnya Salomo, ya, dihukum oleh Tuhan. Tapi Tuhan berkata setelah Salomo mati baru hukuman itu terjadi. Apa itu? Terpecahnya kerajaan Israel menjadi 2. 10 suku di utara, ibu kotanya Samaria, disebut sebagai kerajaan utara atau kerajaan Israel. 2 suku di selatan, 2 suku itu adalah Yehuda dan Benyamin, disebut kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem, kerajaan selatan. Nah, hampir 90%, bahkan 98%, raja-rajanya jahat di mata Tuhan. Tidak hidup seperti Daud, bapak mereka, nenek moyangnya. Mereka melakukan kekejian. Hidupnya tidak sesuai dengan standar firman Allah. Sehingga apa? Allah menghukum raja-raja jahat ini. Kalau Allah menghukum raja, termasuk kerajaannya dihukum juga. Utara diizinkan Tuhan ditawan ke Asyur. Selatan melihat saudara-saudara di utara dihukum Tuhan karena ketidaktaatnya, mereka juga melakukan hal yang sama, tidak taat. Maka mereka dibuang ke Babel. Utara ke Asyur, selatan ke Babel. Namun, tadi saya katakan hampir 99% mereka berdosa. Ada raja yang segelintir yang dinyatakan hidup benar sesuai dengan standarnya Tuhan. Nah, salah satu raja yang benar itu ada di selatan, saudara. Namanya Yosia. Kemarin kita pelajari di ayat yang kedua, pasal 22, bagaimana Yosia menjadi raja Yehuda. Lalu kitab Taurat ditemukan kembali. Nah, apa usaha Yosia? Apa rancangan dan pekerjaan Yosia ketika dia dinyatakan sebagai raja yang benar di mata Tuhan? Sebab Yosia melakukan pembaharuan. Nah, apa yang diperbarui? Mari kita baca beberapa ayat saudara, dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke 7. 1 sampai 7 dulu. Demikian firman Tuhan, 2 Raja-Raja pasal yang 23. Sesudah itu, raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan. Dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem. Para imam, para nabi, dan seluruh orang awam. Dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dengan katiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Wow, luar biasa. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnya semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia
memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan, di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Ayat 6. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu, kemudian dicampakkannya abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Apa yang kita baca dari ayat 1 sampai 6 ini itu sepenggal, sebagian dari apa yang dilakukan oleh Yosia sebagai hal pembaharuan atas hubungan Allah dengan bangsa Israel, khususnya kerajaan Yehuda Selatan. Ingat, Yehuda sudah begitu menyakiti hati Tuhan, membelakangi Tuhan. Bahkan oleh raja-raja sebelum Yosia ini membangun tempat-tempat pemujaan kepada dewa-dewa asing, tentara langit, percaya kepada dewa bulan, dewa matahari, bahkan rasi-rasi bintang. Coba bayangin, saudara. Mereka punya Allah yang luar biasa, dahsyat, memberikan kemenangan, kemakmuran, kejayaan. Tapi mereka membelakangi Tuhan. Mereka pengen seperti raja-raja yang lain, pengen seperti kerajaan-kerajaan yang lain. Punya dewa banyak, punya sesembahan banyak. Inilah kesalahan raja-raja sebelum Yosia. Dan begitu Yosia mengambil tampuk pemimpin di kerajaan Yehuda Selatan, dia melakukan pembaruan-pembaruan seperti yang kita baca pada hari ini, saudara. Di pasal ini kita bisa melihat bagaimana kelanjutan pemerintahan Yosia yang baik. Tentang kemajuan-kemajuan pembaharuan yang telah dimulainya. Kemajuan yang pertama yang paling hakiki sebagai sebuah fondasi dasar dalam kehidupan orang Yehuda pada waktu itu. Apa itu, saudara? Membacakan kembali hukum Taurat. Taurat dibacakan kembali karena ditemukan. Di pasal kemarin ditemukan. Apalagi? Memperbaharui covenant atau perjanjian. Ayat 3. Diingatkan bahwa mereka adalah anak perjanjian. Jadi mereka harus berjalan hidup seperti anak perjanjian. Lalu apa yang dilakukan lagi? Bait suci ditahirkan kembali. Dewa-dewa asing, tiang-tiang berhala itu dikeluarkan dari suci. Diapain? Ditumbuk, dibakar, abunya diserakkan. Menghancurkan patung-patung serta penyembahan berhala. Itu ayat 5-20, saudara. Dibersihkan betul-betul. Dan yang hebat lagi, saudara. Yosia kembali merayakan perayaan hari besar bagi orang Yahudi. Apa itu? Paskah. Mari kita lihat di ayat 21-23. Catat ya, 21-23. Demikian. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu. Rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Tapi barulah pada tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Coba bayangkan, saudara. Ini hari penting buat mereka. Paskah melambangkan apa? Bagaimana mereka terluput dari pembantaian anak sulung di Mesir. Paskah menjadi sebuah pertanda bahwa Israel diselamatkan dari pemunahan. Paskah menjadi tanda pembebasan mereka dari perbudakan Mesir. Tapi sayang, dulu dirayakan besar-besaran pada zaman Musa. Tapi dilalaikan pada zaman raja-raja. Sampai suatu kali Yosia ada, baru Paskah dirayakan kembali. Wow, ini Yosia ini luar biasa, saudara. Belum lagi dia membersihkan negeri itu dari para pemanggil arwah. Ayat 24 tuh. Para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal, juga terafim,
berhala-berhala dan segala dewa kekejian yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkia di rumah Tuhan. Ini betul-betul perubahan, pembaharuan, dikembalikan kepada posisi semula bagaimana Israel, Yehuda itu menyembah Tuhan. Dan hebatnya saudara, lihat ya, bukan dengan kekejaman, bukan dengan keangkuhan Yosia melakukan ini, tapi ia melaksanakan semua ini dengan penuh semangat dan sukacita. Lihat ayat 25. Sebelum dia, tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sudah ia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Luar biasa bukan? Dia melakukannya dengan apa? Segenap hati, segenap jiwa. Ya. Dengan segenap kekuatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mengembalikan orang-orang Israel untuk menyembah Allah yang benar. Ini pembaruan yang dilakukan oleh Yosia. Tapi sayang saudara, sayang sekali sayang. Aduh, saya kalau baca ayat berikutnya saudara, ayat 26 sampai 30 itu. Akhir pemerintahannya yang menyedihkan. Dengan kematiannya yang datang lebih awal. Kenapa saudara? Karena tanda murka Allah yang terus ditimpakan kepada Yerusalem. Yuk kita baca saudara, supaya kita mengerti perimbangannya seperti apa. Ayat 26 sampai 30. Tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu, yang telah bangkit terhadap Yehuda, oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manasye. Manasye itu raja, ya, yang betul-betul jahat di mata Tuhan sebenarnya. Padahal itu bangsa pilihan, raja pilihan. Lalu berfirmanlah Tuhan. Jadi sejak zaman Manasye memerintah, itu lakukan jahat di mata Tuhan, jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan sudah berjanji, Yerusalem, Yehuda pasti dihukum. Padahal Yosia sudah melakukan hal seperti itu tadi. Lalu berfirmanlah Tuhan, juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku seperti aku menjauhkan orang Israel. Utara ditolak Tuhan. Dan aku akan membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem, dengan rumah ini. Walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal di sana. Ini sebuah nubuatan atas firman Allah. Suatu kelak nanti, akibat perbuatan jahat dari mulai Manasye sampai raja-raja berikutnya, maka Allah berjanji kota ini pasti akan hancur. Selebihnya dari wilayah Yosia dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Dalam zamannya itu majulah Fir'aun Neko dari Mesir, raja Mesir, melawan raja Asyur di tepi sungai Efrat. Raja Yosia pergi menghadapi dia, tapi Fir'aun membunuhnya di Megido. Segera sesudah ia melihatnya. Pegawai-pegawainya mengangkut mayatnya dengan kereta dari Megido dan membawanya ke Yerusalem. Kemudian mereka menguburkannya dalam kuburnya sendiri. Maka rakyat negeri itu menjemput Yoas, anak Yosia, mengurapi dia dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya. Jadi kematiannya tragis, kenapa? Di medan pertempuran. Melawan apa? Tentara dari Mesir yang dipimpin oleh Fir'aun Neko itu salah. Kenapa ini terjadi? Karena Allah memang sudah menjatuhkan hukuman kepada Yerusalem, kepada Yehuda. Sekalipun rajanya Yosia itu melakukan pembaruan. Tapi sayang, kematiannya itu di medan peperangan. Dan yang lebih menyakitkan lagi sebenarnya, menyakitkan lagi. Kalau kita baca selanjutnya, ayat 31 sampai 37, apa yang terjadi? Akibat kematian yang menyedihkan dari Yosia ini adalah pemerintahan yang buruk dari kedua putranya, yaitu Yoahas dan Yoyakim yang menggantikan dia. Sayang, kebaikan bapaknya tidak menurun pada anaknya. Karena tercatat
kejahatan Yoahas dan Yoyakim ini membuat Tuhan betul-betul menjatuhkan hukuman kepada Yehuda. Dari pelajaran ini, saudara, kita bisa petik hal yang utama begini. Ya, kita sudah melakukan tugas-tugas kita. Ya, kita sudah kembali kepada kebenaran, jalan yang benar. Ya, kita sudah melakukan apa yang diperintah Tuhan. Tetapi kalau angkatan berikutnya tidak melestarikan kebenaran ini, maka nubuatan atas hukuman Allah, seperti dia menubuatkan hukuman kepada Yehuda, akan digenapi pada masa-masa berikutnya. Masa-masa generasi berikutnya. Sepenggal kisah Yosia ini melambangkan dan menggambarkan bagaimana Israel kembali kepada Allah. Tapi sayang, ini tidak dilanjutkan oleh Yoahas dan Yoyakim anaknya. Maka Allah berketetapan tetap menghukum Yerusalem, menghukum Yehuda, kerajaan selatan itu. Dan nanti dibuang ke Babel selama 70 tahun. Ini saudara. Yosia sudah melakukan hal itu. Yosia itu raja yang ke-16 dari kerajaan Yehuda. Dia putra Amon, ya, Raja Amon, pengganti Amon. Dia naik tahta umur 8 tahun, saudara. Ini Yosia ini naik tahta umur 8 tahun. Dan dia menggunakan kesempatan yang baik. Ya, ketika kekuasaan Raja Asyur jatuh, saudara, ia memperluas wilayahnya ke utara. Ingat ya, kerajaan utara ditawan ke Asyur kan, dikuasai oleh Asyur kan, maka Yosia mulai membesarkan kerajaannya untuk merebut kembali di utara yang dikuasai oleh Asyur. Ini luar biasa nih. Secara politik, secara kenegaraan dia berhasil. Dan secara kerohanian Yosia juga berhasil. Dalam catatan saya, saudara, Yosia ini adalah raja terbaik dan raja terakhir, ya, yang selamat dari kerajaan Yehuda. Catat baik-baik itu. Yosia adalah raja terakhir dan yang selamat dari kerajaan Yehuda. Walaupun kematian lewat perang. Tetapi ini yang terbaik. Sebab setelah ia, anak-anaknya tadi ya, Yoahas dan Yoakim tadi, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itulah sebabnya mengapa kita perlu, saudara, dalam sebuah pelayanan, organisasi, mempersiapkan pengganti yang terbaik itu begitu. Ya. Bukan cuma strateginya, bukan cuma pemikiran intelektualnya, bukan cuma gagah perkasanya, tapi yang terpenting adalah moralitas dan imannya kepada Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak, hukuman pasti terjadi. Ya, Israel atau Yehuda terluput dari hukuman pada zaman Yosia. Tapi setelah itu, hukuman Allah segera menghampiri orang Yehuda. Wow, sayang sekali ya saudara. Ini sayang sekali. Coba kalau anak-anak Yosia ini ikuti ya kata bapaknya. Bisa saja loh saudara, apa yang diputuskan Tuhan terhadap hukuman kepada Yehuda akan dibatalkan. Akan dibatalkan, bisa. Bisa saudara. Ingat ya, peristiwa bagaimana ketika Hana dinyatakan dan divonis mandul oleh Tuhan. Divonis mandul. Karena Allah yang menutup kandungannya. Tapi dengan setia, dengan takut akan Tuhan dan merendahkan hati, Hana minta kepada Tuhan dan kandungannya dibuka. Itu artinya apa? Allah sudah berkeputusan, Hana tidak punya anak. Tapi karena Hana siap dipakai Tuhan, merendahkan hati, bertobat, tinggalkan jalan yang jahat, hidup dalam perkenan Tuhan, maka kandungannya dibuka. Saya juga percaya kalau misalnya anak-anak Yosia ini hidup benar saja, maka keputusan untuk pembuangan ke Babel bisa saja dibatalkan. Tapi sayang, anak-anak Yosia tetap melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saya sudah, matanglah keputusan Allah itu. Orang Yehuda, kerajaan selatan harus mengalami pembuangan ke Babel. Itu setelah Raja Yosia mati dan dilanjutkan oleh anak dan keturunan yang lain yang tidak takut akan Tuhan.
Yosia itu membawa orang Israel berbalik kepada Tuhan. Dengan segenap hatinya. Dengan segenap jiwanya. Dengan segenap kekuatannya. Sesuai dengan seluruh Taurat Musa. Sudah tahu, pekerjaan Yosia itu mentahirkan Yehuda. Memakan waktu kira-kira 6 tahun. Menghancurkan berhala. Ya, menghapus imam-imam, dewa-dewa asing, pelacur bakti, ya, yang menenun kain-kain Asyera untuk dewa Asyera. Bukit-bukit pengorbanan diratakan tanah. Butuh 6 tahun untuk hal itu. Kalau nanti kita akan lanjut mempelajari satu raja ini, luar biasa. Tapi sayang, apa yang dilakukan Yosia hancur lebur. Kenapa? Karena keturunannya tidak seperti bapaknya. Tidak seperti tuntutan Tuhan. Tidak seperti sesuai dengan arahan Tuhan. Allah memakai Yosia untuk menggenapi, ya, hancurnya mezbah di Betel yang didirikan oleh Yerobeam. Tapi Allah tidak bisa membatalkan hukumannya karena setelah Yosia tidak ada pengganti yang takut akan Tuhan. Coba, ya, Raja Yerobeam pernah membuat penyembahan di Betel. Itu dihancurkan oleh Yosia. Sampai Yosia itu betul-betul, ini loh Israel. Cara untuk mendapatkan belas kasihan, pertolongan, perlindungan, pagar kasih Allah. Itu caranya begini nih. Hidup benar, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Dan menyingkirkan ilah-ilah asing. Penyembahan kita hanya kepada Allah di bait suci di Yerusalem. Nah, saudara tahu ya, kenapa butuh waktu 6 tahun, saudara? Kira-kira 6 tahun. Sebab begini, semua kejijikan yang dilakukan oleh orang Yehuda itu sebenarnya hasil karya bersama mulai dari zaman Salomo sampai akhir kerajaan Yehuda. Ingat ya, Salomo punya 1000 istri, 1000 wanita. Ya, 1000. Dan 1000-1000-nya bawa pengaruh yang buruk kepada Salomo. Apa itu? Memalingkan wajah Salomo kepada Allah, ya, dari Allah lalu kepada ilah lain. Menarik Salomo untuk tidak menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Menarik wajah dan hati Salomo untuk menyembah kepada ilah-ilah lain. Dan itu turun-temurun. Sulit dibayangkan kejahatan apa saja yang dilakukan oleh Yehuda. Semua kerajaan Yehuda dipenuhi dengan sesak, penuh dengan berhala. Bukit pengorbanan. Darah anak-anak yang dikorbankan kepada dewa-dewa asing itu. Dan orang-orang yang tidak bersalah dikorbankan untuk memuaskan dewa asing. Semuanya dihancurkan oleh Yosia. Sampai Tuhan mengatakan, ini yang benar. Ini yang kumau. Kita harus bisa merasakan hatinya Tuhan. Ya, dalam kisah ini. Apa itu? Seandainya penerus Yosia itu tetap melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Pembuangan ke Babel bisa saja dinubuatkan. Tapi kalau ada tindakan orang yang benar, menghapuskan kutuk menjadi berkat. Inilah yang harus kita pelajari, saudara, dari kisah Raja Yosia ini. Catatan penting buat kita semuanya. Kalau ada orang benar, pemimpin benar, leader yang benar, gembala yang benar, menuntun domba-dombanya, mempersiapkan pengganti yang benar. Supaya apa, saudara? Supaya tugas pelayan kita itu semakin benar dan diberkati Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Sehingga gerejanya akan semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Dan dipakai Tuhan untuk apa? Mempertobatkan banyak jiwa. Jangan seperti pengganti Yosia yang tidak melakukan seperti bapaknya lakukan. Sayang sekali. 6 tahun dilakukan untuk membersihkan kotoran-kotoran Yehuda. Dikotori lagi oleh keturunan-keturunan berikutnya. Maka Allah betul-betul menghukum Yehuda. Dibuang ke Babel 70 tahun.
Inilah pelajaran dari petik, tetap setia pada Tuhan, senangkan hati Tuhan, maka segala hukuman Allah akan dibatalkan, diganti dengan kemuliaan, dengan jubah kemuliaan, dan berkat-berkat yang menanti kita. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk pelajaran yang luar biasa dari Raja Yosia, Raja ke-16 dari kerajaan selatan ini. Bagaimana dengan tekun, dengan sehati, dengan kekuatan, dengan segala jiwa dan raganya, berusaha dengan keras untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka Israel pulih kembali. Dipulihkan dalam hal kerohanian, dipulihkan dalam hal kemakmuran. Di masa-masa Yosia memimpin Yehuda penuh kemuliaan Tuhan. Tapi sayang, setelah kematiannya, hal yang tragis terjadi. Penggantinya, 2 anaknya, tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Maka Tuhan sudah sampai pada waktunya menggenapi nubuatan Yehuda akan dibuang ke Babel. Dan betul, 70 tahun mereka sengsara di negeri Babel itu. Bapak, kami belajar. Kami mau meneladani orang-orang benar. Melanjutkan karya-karya orang benar. Tidak merusak apa yang sudah benar di mata Tuhan. Tidak merusak atau menghancurkan apa yang sudah dibangun oleh para pendahulu kami. Yaitu orang yang takut akan Tuhan. Hidup benar, menjauhi kejahatan, dan mempermuliakan nama Tuhan. Supaya walaupun nubuatan sudah disampaikan, itu bisa diubah menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapak, pelajaran yang indah dan luar biasa. Berkati kami semuanya, berkati anak-anak-Mu, keluarga demi keluarga, pekerjaan bisnis kami, pelayanan kami, semuanya diberkati Tuhan. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih Kristus arahkan hatimu pada Tuhan, terimalah berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang 2 kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.